Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli dinin fakafa billahi syahidan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat lain sebagainya. Bagaimana kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Salawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah, kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang mana ia juga telah memperjuangkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fauzan Prawira Andriansyah, yang kedua ada Muhammad Khairun Nasih, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fadil Kami, yang keempat ada Fatimah Dwi Larasati. Untuk materi selanjutnya, pemateri pertama akan saya bacakan sendiri. Pluralisme hukum waris di Indonesia. Warisan tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi seseorang ketika ia ingin mewariskan warisannya kepada ahli warisnya. Indonesia belum mengenal adanya unifikasi hukum waris atau penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negaranya. Hal ini disebabkan pertama, kultur budaya Indonesia yang beraneka ragam, yang kedua, masalah waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan. Lalu yang ketiga, adanya kultur membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan, dan terutama ini berlaku pada masyarakat adat. Dengan tiga alasan di atas, sangat sulit dilakukannya unifikasi hukum di Indonesia. Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini, terdapat tiga bentuk hukum waris, yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya pluralisme hukum waris atau pemberlakuan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia. Hukum yang diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata barat. Sedangkan hukum waris Islam diberlakukan hanya untuk orang muslim. Lalu hukum waris adat diberlakukan untuk masyarakat adat. Oke, next. Pembagian hak waris kepada ahli waris, AB intestato dan testamentaire menurut hukum perdata barat atau hukum BW. Ciri-ciri hukum waris perdata barat. Yang pertama, dasar hukumnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku 2 BW tentang harta, kekayaan, dan hutang, dan buku 3 BW tentang wasiat. Diperuntukkan bagi orang non-muslim, mewaris dari pihak bapak dan pihak ibu, lalu tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki maupun untuk anak perempuan. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris, mewaris secara pribadi tidak berkelompok, terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia, jika ada sengketa diselesaikan di pengadilan negeri. Oke, next. Ciri-ciri hukum waris Islam. Yang pertama, dasar hukumnya adalah kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang kedua, diberlakukan untuk orang muslim. Yang ketiga, mewaris dari dua pihak yaitu bapak dan ibu. Yang keempat, bagian anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Yang kelima, ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris. Yang keenam, mewaris secara pribadi. Yang ketujuh, terbukanya waris ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup. Yang kedelapan, jika terjadi sengketa diselesaikan di pengadilan agama. Oke, next.
Ciri-ciri hukum waris adat. Yang pertama, dasar hukumnya adalah hukum adat setempat atau lokalistik, yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Apakah patrilineal atau bisa disebut pewarisan pada anak laki-laki atau matrilineal atau pewaris pada anak perempuan, ataukah bilateral, pewaris pada anak laki-laki dan perempuan. Diberlakukan bagi masyarakat adat dan tidak bersifat nasional. Yang ketiga, mewaris menurut sistem kekerabatan yang dianut oleh matrilineal atau bilateral. Yang keempat, bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama. Yang kelima, ahli waris tidak selalu orang yang terdekat dengan si pewaris. Yang ketujuh, bisa mewarisi secara pribadi ataupun per kelompok. Yang kedelapan, terbuka warisan bisa terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia. Oke, next. Untuk permasalahannya, yang pertama, apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pembagian warisan menurut hukum waris perdata barat? Yang kedua, bagaimanakah cara pembagian hak waris kepada ahli waris AB, intestator, dan testamenter menurut ketentuan hukum waris perdata barat? Lalu kepada pembahasannya sendiri, yang pertama, peraturan yang mengatur hukum waris perdata barat. Hukum waris perdata barat diatur dalam buku 2 KUHP yang jumlah pasalnya mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUHP sampai dengan 1130 KUHP yang dimulai dari bab 12 sampai dengan 18 KUHP yang berisi tentang bab 12 tentang pewarisan karena kematian, bab 13 tentang surat wasiat, bab 14 tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta peninggalan, bab 15 tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan, bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan, bab 17 tentang pemisahan harta peninggalan, bab 18 tentang harta peninggalan yang tidak terurus. Okay, next. Menurut hukum perdata barat, waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang meninggal serta akibatnya. Vollmer berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisannya. Vollmer 1989-373. Sedangkan Pitlow sendiri berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris. Unsur-unsurnya adalah kaidah hukum, pemindahan harta kekayaan pewaris, ahli waris, bagian yang diterima, hubungan ahli waris dengan pihak ketiga. Oke, untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Fadil. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju materi selanjutnya. 2. Cara mendapatkan warisan menurut hukum waris perdata barat. Dalam undang-undang terdapat 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut. Secara AB intestato dalam kurung ahli waris menurut undang-undang dalam pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah
baik sah maupun luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam 4 golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut secara AB intestato, secara sub B, secara testamenter. Ahli waris dalam artian ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Hal ini diatur dalam pasal 899 KUH Perdata. Next. Nomor 3, sifat hukum waris perdata. Adapun sifat hukum waris perdata Barat BW adalah bahwa hukum waris perdata Barat bersifat perseorangan, bukan kelompok ahli waris. B. Bersifat bilateral. C. Bersifat sistem perderajatan. Nomor 4. Tidak patut menjadi ahli waris. Di dalam hukum waris perdata Barat BW pasal 838 ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris onwardik, yaitu A. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim. Akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. B. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan atau memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah. C. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. D. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Kejadian yang disebut dalam poin C dan D itu jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris. Pasal 839 menyatakan 12. Tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka. Baik, next. 5. Mewaris langsung atau mengganti. Dalam mewaris menurut undang-undang dibedakan adanya A. Mewaris langsung, B. Mewaris mengganti. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri, atau disebut dengan yuit yegen yu. Mewaris tidak langsung atau meris karena penggantian, dalam kurung pooling, ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Nomor 6. Menolak warisan. Adapun dasar hukum yang mengatur penolakan warisan diatur dalam pasal 1057, 1058, 1059, dan pasal 1060 KUH Perdata. Dalam pasal-pasal ini, pada dasarnya dijelaskan bahwa si ahli waris melepas pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam pasal 1058 ditegaskan lagi, akibat penolakan tersebut seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara penolakan warisan tersebut? Baik, next. Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut, dalam kurung pasal 1047, dan bagian legime portinya juga akan hilang.
Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Penolakan haruslah dinyatakan dengan tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di depan panitera pengadilan negeri di wilayah hukum warisan tersebut. Terbuka dalam kurung pasal 1057 KUH Perdata. Dalam hal ini, penolakan warisan harus datang menghadap ke panitera pengadilan negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan panitera membuat akte penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh menguasakan penolakan itu kepada orang lain. Akan tetapi, surat kuasa itu haruslah notaril. Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena kadaluarsa. Dalam kurung pasal 1062 KUH Perdata. Sedangkan akibat dari penolakan warisan diatur dalam pasal 1058, 1059, dan 1060. Pasal 1058. Si pewaris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi waris atau jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu. Seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Pasal 1059, bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu. Seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan. Pasal 1060. Siapa yang telah menolak suatu warisan tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian jika satu-satunya warisan di dalam derajatnya ataupun jika kesemuanya warisan menolak. Maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama. Di dalam sistem menolakan warisan ini juga ditegaskan bahwa sekali ahli waris menolak, ia tetap dinyatakan menolak dan penolakan tidak dapat dibatalkan, kecuali ada penipuan atau paksaan yang menyebabkan seseorang menolak. Hal ini terangkum dalam pasal 1065 KUH Perdata. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan yang dari orang yang menolak warisan tersebut jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu. Andai kata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal, misalnya seorang cucu yang tampil sendiri karena orang tuanya menolak menerima warisan. Baik, next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Fauzan Prawira. Namun sebelum itu kami kembalikan dulu waktu kepada moderator Muhammad Fadil Ilham. Baik, terima kasih atas pemaparannya saudara Donasi. Untuk selanjutnya pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Fauzan Prawira Andriansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian hak waris ahli waris secara AB intestato. Jadi kan sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Khairunasi kalau pembagian secara AB intesto yaitu suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Nah, ahli waris AB intesto ini diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang intinya dijelaskan dalam singkat yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara dan suami istri yang masih hidup. Jika semua ini sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Keluarga saudara yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi 4 golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Golongan pertama adalah anak atau keturunannya dan suami istri yang masih hidup. Golongan kedua adalah orang tua, ayah, ibu, dan saudara pewaris. Golongan ketiga, kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas. Golongan keempat,
sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6. Nah, yang pertama adalah golongan 1, suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya, atau anak atau keturunannya dan suami istri yang masih hidup. Nah, kita lihat di bagan, kita akan bacakan dulu. Yang A sebelah kiri yang dihitamkan adalah pewaris yang meninggal dunia. Yang B adalah istri sah dari si A atau dari si pewaris. C, D, dan E adalah anak-anak sah dari A dan B. H adalah menantu dari B. F dan G adalah anak-anak E dan H, yaitu cucu-cucu dari A dan B. Dan yang E adalah anak sah dari A, namun yang sudah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Jadi pembagiannya untuk istri sah dan anak-anak akan mendapatkan 1/4. Lalu untuk cucu-cucu dari A dan B akan mendapatkan 1/8. Jadi sesuai dari golongan yang pertama, yang akan mendapatkan itu hanya suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Selanjutnya, golongan kedua, yaitu orang tua, ayah dan ibu, saudara-saudara, serta keturunan saudara-saudaranya. Nah, kita lihat di bagan, kita lihat yang A yang dihitamkan adalah orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Yang B adalah ayah kandung dari si pewaris. Yang C adalah ibu kandung dari si pewaris. D dan E adalah saudara-saudara kandung dari si A, dari si pewaris. F dan G adalah keponakan dari pewaris atau anak kandung dari E. Lalu yang E adalah saudara kandung dari pewaris, namun sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi yang akan mendapatkan sesuai golongan yang kedua adalah orang tua, ayah dan ibu dari si pewaris, dan saudara-saudaranya. Jadi ayah kandung dari si pewaris dan ibu kandung dari si pewaris akan, dan juga saudaranya yaitu D. Jadi ayah kandung dan ibu kandung serta saudara yang masih hidup akan mendapatkan 1/4. Lalu untuk keponakan dari A dan untuk keponakan dari si pewaris akan mendapatkan 1/8, yaitu F dan G. Lalu lanjut ke golongan ketiga. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Nah, kita lihat di bagan, yang A yang dihitamkan adalah pewaris yang meninggal dunia. Lalu B adalah kakek dari si pewaris. C adalah nenek dari si pewaris. D adalah nenek dari si pewaris dari pihak bapak. Yang B dan C adalah si pewaris dari pihak bapak. Lalu yang D adalah nenek dari pihak ibu. Lalu E dan F adalah kedua orang tua dari si pewaris, namun yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum si pewaris tersebut. Maka karena golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sudah bapak dan ibu, maka untuk kakek dari pihak bapak dan nenek dari pihak bapak akan mendapatkan 1/4, masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian. Lalu untuk nenek dari pihak ibu akan mendapatkan 1/2 bagian. Lalu selanjutnya golongan keempat, yaitu keluarga garis lurus ke samping dari pihak ayah sampai derajat ke-6, dan keluarga garis lurus ke samping dari pihak ibu sampai derajat ke-6, sesuai pada pasal 861 KUH Perdata. Lalu kita lihat di bagan, keterangannya adalah si A ini adalah pewaris yang meninggal dunia. Sebelah kiri garis lurus ke samping dari pihak ayah sampai derajat ke-6, dan sebelah kanan garis lurus ke samping dari pihak ibu sampai derajat ke-6. Nah, masing-masing dari bagian sebelah kanan atau dari pihak ayah atau sebelah kiri dari pihak ibu akan mendapatkan masing-masing setengah bagian dari waris tersebut. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan AB intestato adalah yang pertama, jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara. Yang kedua, golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jadi jika ada ahli waris golongan pertama, maka ahli waris golongan kedua, ketiga, atau keempat tidak menjadi ahli waris karena ahli waris pertama masih ada. Jadi sudah diwakilkan oleh ahli waris yang pertama. Lalu yang ketiga,
Jika golongan 1 tidak ada, golongan 2 lah yang mendapatkan waris. Golongan ketiga dan keempat tidak mewaris. Lalu yang keempat, dalam golongan pertama termasuk anak anasah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur sesuai dengan ciri-ciri dari pembagian waris hukum perdata tersebut. Lalu yang kelima, apabila si meninggal atau si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam 2 bagian yang sama. Dalam pembagian itu berupa 1 bagian untuk sekalian keluarga saudara dalam garis bapak ke atas, dan 1 bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu. Lalu yang keenam, bagian untuk ahli waris golongan pertama dibagi sama rata atau sama besar untuk tiap-tiap ahli waris. Begitu juga untuk ahli waris golongan kedua dan seterusnya. Lalu yang ketujuh, untuk golongan ketiga dan keempat, dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga saudara garis bapak, dan setengah lagi untuk keluarga saudara garis ibu. Selanjutnya kita akan membahas contoh studi kasus. Nah, ada kasus nih. Yang A adalah pewaris atau suami meninggal dunia. Nah, dia ini meninggalkan harta warisan 600 juta. Yang B adalah istri sah dari pewaris atau suami yang meninggal tersebut. C, D, dan E adalah anak-anak sah dari pasangan A dan B, di mana C meninggal terlebih dahulu daripada si A, atau C meninggal terlebih dahulu daripada si ayah tersebut. Lalu E dan F adalah ayah dan ibu kandung dari si pewaris, H adalah istri dari istri C, I adalah istri E, J dan K adalah anak-anak sah dari C dan H, L dan M adalah anak-anak sah dari D dan I, N dan O adalah saudara-saudara kandung dari A. Nah, pertanyaan ini yang pertama, buatlah bagian dari kasus di atas. Nah, karena ini kan kita sebelum melihat jawaban, di kasus ini kan kita masih bingung nih. Makanya pertanyaannya pertama kita cara buat mempermudah mengerjakannya, pertama kita buat bagian dari kasus tersebut. Lalu yang kedua, siapakah yang berhak menjadi ahli waris? Lalu yang ketiga, siapa ahli waris langsung dan ahli waris pengganti? Yang keempat, berapa bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari A? Lalu jawabannya, yang pertama bagian dari kasus. Kita lihat pertama yang dihitamkan dulu, yaitu pewaris atau yang sudah meninggal. Lalu ada E dan F adalah ayah dan ibu kandung dari A, N dan O adalah saudara-saudara kandung dari A, B adalah istri sah A, C dan H adalah anak-anak sah dari A dan B, C, D, dan E adalah anak-anak sah dari A dan B, H adalah istri dari si C, I adalah istri dari E, lalu J dan K adalah anak-anak dari C dan H, L dan M adalah anak-anak dari pasangan E dan I. Lalu yang kedua, siapakah yang berhak menjadi ahli waris A? Nah, yang berhak menjadi ahli waris A adalah yang pertama, karena si B atau istri masih hidup, jadi yang akan mendapatkan B, istrinya, D dan E adalah anak-anak sah dari A, dan J dan K cucu-cucu A. Nah, yang berhak mendapatkan ahli waris ini termasuk ke dalam golongan pertama. Kenapa masuk ke dalam golongan pertama? Karena semua yang ada di golongan pertama ini masih ada. Jadi selagi ada golongan pertama, maka tertutuplah ahli waris golongan yang lainnya. Lalu pertanyaan ketiga, siapa ahli waris langsung dan ahli waris pengganti? Ahli waris langsung adalah B, D, dan E. Mereka mewaris langsung dari A, sedangkan ahli waris tidak langsung adalah J dan K. Mereka adalah ahli waris pengganti yang menggantikan posisi C yang telah meninggal lebih dahulu dari A. Lalu yang keempat, bagian terima ahli waris adalah semuanya ini yang sudah termasuk dalam golongan pertama. Bagian-bagiannya kita masukkan ke dalam rumus. Setiap bagian dikali dengan hasil dari harta warisan tersebut. Jadi yang pertama kan istrinya itu mendapatkan bagian 1/4 dikali 600 juta hasil 150 dan seterusnya, dan jika dijumlah semuanya akan mendapatkan total warisan yang ditinggalkan adalah 600 juta. Jadi tidak ada kekurangan dari ahli waris tersebut.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Fauzan Prawira. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fatimah Dwi Larasati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis surat wasiat. Adapun jenis-jenis surat wasiat adalah, menurut isinya, maka ada dua jenis surat wasiat. Yang pertama, wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada orang atau lebih dari seseorang, seluruh atau sebagian, setengah atau sepertiga dari harta kekayaan kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini adalah waris. Yang kedua itu wasiat yang berisi hibah. Hibah atau wasiat atau legat hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu statement dengan mana yang mewasiatkan memberikan premium kepada seseorang atau beberapa orang berupa A. beberapa barang tertentu, B. barang-barang dari satu jenis tertentu, C. tidak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya. Next. Selanjutnya, menurut bentuknya, maka syarat wasiat dibagi menjadi 3 macam. 1. Open bar statement, bahwa statement dibuat oleh seorang notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada waris notaris tersebut dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang kedua, holography statement, suatu statement yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang ketiga, statement tertutup atau rahasia, suatu statement yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri. Namun harus selalu tertutup dan disegel dalam penyerahannya kepada notaris, harus selalu tertutup dan disegel. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Kasus A, suami meninggal dunia atau pewaris, B, istri sah A, C dan D, anak-anak sah A, G, H, anak-anak angkat A, tanpa surat penetapan dari pengadilan. E dan F, saudara-saudara kandung A. Dalam hal ini, A meninggalkan harta waris sebesar 900 juta. Pertanyaannya, 1. Buatlah bagian dari gambar di atas. 2. Tunjukkan mana ahli waris legis tamaris dan mana ahli waris yang ditunjukkan oleh pewaris dalam surat wasiat. Yang ketiga itu berapa masing-masing ahli waris menerima warisan dari A. Jawaban nomor 1 ada di samping, ada gambar bagan, silakan dilihat. Yang kedua, jawaban yang kedua, ahli waris legitimaris adalah C dan E, sedangkan B, G, H, F, dan E bukan merupakan ahli waris legitimaris karena tidak mempunyai hubungan darah secara vertikal dengan A. Ahli waris yang ditunjuk oleh A dalam surat wasiatnya. Ahli waris wasiat adalah E dan F. Jawaban ketiga, bagian masing-masing ahli waris menerima warisan adalah C sama dengan 1 atau 3 kali 2 atau 3 kali 900 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. D sama dengan 1 kali 3 kali 2 atau 3 kali 900 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Sisa waris A
yang 600 juta rupiah lagi diserahkan kepada G dan H sebagai ahli waris wasiat. Ahli waris yang ditunjuk oleh A dalam surat wasiatnya dan dibagi 2 antara G dan H menjadi G sama dengan 600 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 300 juta rupiah. H 600 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 300 juta rupiah. Total keseluruhannya adalah 900 juta rupiah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Saudari Fatimah Dwi Larasati. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq wa anittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.